Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawil insan. Wa fi riwayah anna Aisyah qalat inni kun Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia pernah menyisiri rambut Nabi dalam keadaan dia haid dan Nabi iktikaf di masjid. Dan Aisyah ada dalam kamarnya, beliau pun menjulurkan kepalanya ke kamar Aisyah. Dalam riwayat lain disebutkan beliau tidak memasuki rumah kecuali karena ada hajat seorang insan, seorang manusia. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Aisyah berkata, sesungguhnya aku tidak memasuki rumah kecuali kalau ada kebutuhan. Dalam keadaan di situ ada orang sakit, maka aku tidak bertanya kepadanya kecuali dalam keadaan aku lewat. Nah, ini hadisnya ayyuhal ikhwah wal akhwat dari Aisyah. Hadis pertama mengabarkan bahwasanya Aisyah menyisiri Nabi yang ketika itu sedang iktikaf di masjid dan Aisyah di kamarnya. Bagaimana caranya? Ini kan masjid di samping kamar Aisyah. Jadi Nabi keluar dari masjid menjulurkan kepala beliau lalu disisiri oleh Aisyah. Nah, ini maksud hadis yang pertama. Yang kedua, kata Aisyah di sini, Nabi tidak memasuki rumah kecuali karena kebutuhan seorang manusia. Ya mungkin kebutuhan makan, minum dan semacamnya. Jadi hanya itu saja. Beliau tidak masuk ke dalam kamar lalu ke rumah lalu melakukan aktivitas lain kecuali karena ada yang dibutuhkan. Lalu riwayat ketiga disebutkan Aisyah menceritakan dirinya iktikaf. Kata Aisyah, saya tidak masuki rumah kecuali karena ada kebutuhan. Dan ketika itu, kata Aisyah, ada orang yang sakit di rumah, tapi Aisyah tidak bertanya kepadanya kecuali sambil lewat. Jadi tidak berhenti, gimana kabarnya, sehat ya, mudah-mudahan begini. Nah, tapi sambil lewat, sambil jalan, bayangkan. Gimana kabarnya, sehat? Jalan terus. Nah, ini maksudnya ya. Karena kenapa Aisyah begitu? Maksudnya iktikaf. Jadi orang yang iktikaf itu tidak keluar dari masjid kecuali benar-benar ada hajat, benar-benar ada kebutuhan. Makanya Aisyah tidak berhenti, maksudnya tidak berhenti bertanya, gimana kabar kamu? Masih sakit? Sudah sehat? Enggak? Tapi sambil jalan nanyain. Nah, ini ya, insya Allah maknanya jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya menyentuh istri yang lagi haid. Ya. Kenapa? Karena badannya suci. Yang najis cuma darahnya saja, sedangkan badannya suci. Dalilnya apa ini? Nabi disisiri oleh Aisyah, otomatis nyentuh kan? Nah, ini seandainya badan wanita yang sedang haid najis, tentu Nabi nggak mau disisiri ya. Ini berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, kalau ada di antara mereka istri-istri mereka yang haid, nggak mau sentuhan, bahkan nggak mau tidur satu kasur, ya dianggap najis ya. Nah, ini berbeda dengan Yahudi ya. Kalau umat Islam nggak seperti itu. Wanita haid adalah wanita yang suci, maksudnya badannya suci, yang najis cuma darahnya saja. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga, bolehnya orang yang sedang iktikaf keluar dari masjid karena ada kebutuhan. Ya, kebutuhannya ya benar-benar yang tidak bisa dipenuhi dalam masjid. Contohnya buang air kecil, buang air besar. Atau kalau misalkan seorang lagi iktikaf, nggak ada yang menyokong makanan dia. Mau nggak mau dia pergi ke pasar, beli makanan, lalu balik lagi. Nah, ini boleh ya. Tapi kalau sudah ada yang mengantarkan makanan, maka jangan keluar ya. Dia harus di masjid ya, sampai habis masa iktikafnya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, hadis ini menunjukkan bahwasanya iktikaf hanya boleh di masjid, tidak boleh di rumah. Karena kalau memang iktikaf boleh di rumah, tentu Nabi tidak repot-repot
mengeluarkan kepalanya dari masjid ke kamar istrinya. Langsung aja beliau di rumah itikafan. Itu kalau memang boleh, itu kalau memang diizinkan, tapi kenyataannya itu tidak diizinkan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, orang yang iktikaf disyariatkan menjaga kebersihan badan dan pakaiannya, memperhatikan penampilannya. Jadi jangan mentang-mentang iktikaf seperti maaf orang gembel yang nggak jaga kebersihan, nggak mandi, nggak begitu ya. Tetap jaga kebersihan. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ini juga, hadis ini, Islam sangat memerhatikan kebersihan dan keindahan umatnya. Jadi seorang muslim harus menjaga kebersihan, kerapihan, keindahan penampilannya. Ya, kita tidak seperti kaum sufi Bapak yang menelantarkan ini. Sebagian kaum sufi ada yang berminggu-minggu lamanya tidak mandi, tidak ganti pakaian. Bayangkan bagaimana rasanya. Sampai-sampai di antara mereka digerumuti oleh kutu, digerumuti oleh hewan-hewan begitu, dan mereka merasa bangga karena mereka merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang repotnya, melakukan perbuatan yang diharamkan tapi merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini Bapak ya, ini tentu saja perilaku yang tidak sesuai dengan akhlak Islam dan ajaran Islam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.